Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Bapak Ibu serta Sisiki yang saya hormati, saya Nindi Septiani selaku host mengucapkan selamat bergabung di acara Sisiki yang berjudul pemanfaatan 3D display profesional dalam pembuatan modul elektronik, yang akan disampaikan oleh presenter kita yang bernama Ibu Eli Hanili SPD dengan moderatornya sendiri yaitu Ibu Marta Dwi Fatirahma SPD. Pelatihan ini akan berlangsung 40 menit dari sekarang. Tim materi, moderator, dan peserta pelatih PCP yang saya hormati. Sebelum memulai, mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, saya persilakan moderator untuk menyampaikan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Sekarang kita akan memulai VCT Batch 8 yang berjudul pemanfaatan 3D page flip profesional dalam pembuatan modul elektronik yang dipresentari oleh Ibu Hanili SPD selaku guru SMA Negeri 1 Arjawinangun. Berikut CV dari Ibu Eli. Beliau sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Arjawinangun sebagai guru ekonomi. Email beliau elihanili95@gmail.com. Pendidikan terakhir pendidikan ekonomi UGJ. Terima kasih. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Silakan Ibu Eli. Dipersilakan kepada Ibu Eli. Mungkin Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Bapak, Ibu, serta Ananda yang saya hormati. Dalam kesempatan kali ini kita akan sharing tentang pemanfaatan aplikasi 3D page flip profesional dalam pembuatan modul elektronik. Sebelumnya, Ibu, Bapak, serta Ananda pasti sudah pada mengetahui tentang aplikasi ini. Pemanfaatan aplikasi ini merupakan hasil belajar saya sendiri secara otodidak pada saat penyusunan modul yang saya lakukan untuk skripsi saya tahun 2018 kemarin. Nah, lalu 3D Flip itu apa? Jadi 3D Flip profesional merupakan software aplikasi yang digunakan untuk membuat e-book, majalah digital, e-paper, dan lainnya. Aplikasi ini dapat mengkonversi file PDF menjadi halaman flip atau dapat dibolak-balik jadi seperti buku yang sesungguhnya. Melalui aplikasi ini juga, modul yang kita buat dapat ditambahkan video, gambar, audio, atau hyperlink. Jadi, modulnya akan lebih interaktif. Lalu kelebihannya apa aplikasi ini? Yang pertama, kelebihannya itu dapat di-flip. Jadi, kalau kita membuat modul menggunakan aplikasi ini, modulnya itu dapat dibolak-balik seperti buku yang sesungguhnya. Di sebelah kanan ini merupakan contoh tampilan dari 3D Flash Flip.
Kemudian kelebihan yang kedua yaitu dapat disisipi media lain. Artinya apa? Artinya tiap halaman modul yang kita buat itu dapat kita sisipi animasi yang mendukung materi pembelajaran, yaitu bisa berupa video, gambar, animasi, atau flash. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu dengan aplikasi ini, modul yang kita buat dapat lebih interaktif. Karena apa? Karena aplikasi ini dapat menampilkan ilustrasi media seperti audio, kita juga dapat menambahkan video dari YouTube dan sumber lainnya. Lalu tahap pembuatannya seperti apa? Nah, tahap yang pertama yaitu pastikan bahwa kita sudah memiliki aplikasi 3D Flexfit profesional. Kalau kita sudah memiliki aplikasinya, jangan lupa untuk menginstal aplikasinya. Kemudian, kalau sudah, kita membuat produk draft modulnya dalam bentuk Word. Kemudian, kalau kita sudah buat draftnya, modul itu kita save as ke dalam bentuk PDF. Karena seperti yang tadi pengertiannya, kalau 3D Flexfit ini aplikasi yang dapat mengubah PDF menjadi bentuk flip atau dapat dibolak-balik. Kemudian setelah itu, coba kalau udah diinstal, draftnya sudah buat, kita buka aplikasi 3D Flexfit-nya. Kemudian setelah itu, kita buka Create New di menu. Perhatikan tampilan 3D Flexfit-nya. Nah, ini merupakan 3D Flexfit profesional yang saya gunakan dulu. Ini masih versi lama karena versi yang barunya itu harus berbayar. Nah, ini langkah yang pertamanya, klik New terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita klik OK. Lalu untuk mencari draft modul yang udah kita save ke bentuk PDF-nya, kita tinggal cari melalui menu Browse, kemudian kalau udah kita tinggal nunggu importnya. Ini durasi waktu untuk importnya tergantung dari banyaknya halaman yang ada dalam modul kita. Kalau sudah terbuka, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mengeditnya kita tinggal edit page. Nah, ini dia menu-menunya. Ini kalau kita klik edit page akan muncul seperti ini. Ini yang tanda panah ini kita dapat menyisipkan hyperlink. Kalau ini video, gambar, audio, flash, gambar lagi, YouTube. Untuk lebih memudahkan pemahaman kita bisa langsung praktek untuk membuatnya. Kita abaikan. Nah, ini tampilan dari 3D Flexfit versi 1.6.8. Seperti yang tadi, kalau kita mau membuat modulnya, kita bisa create new. Kita klik create new, lalu kita pilih dalam bentuk magazine, kemudian kita klik OK. Nah, kalau udah, kita cari draft PDF modul yang sudah kita buat itu ada di file mana.
Nah, pastikan kalau draftnya itu sudah dalam bentuk PDF. Nah, ini modul yang akan kita ubah tampilannya. Kemudian kita klik import now. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, ini bisa kita klik. Kita bisa juga full screen seperti ini. Kita bisa zoom sesuai dengan pembesaran yang kita harapkan. Nah, untuk kita tambahkan berbagai media atau file-file lain, kita dapat menggunakan menu Edit Page. Nah, kita tinggal pilih mana halaman yang mau kita sisipkan media. Ini halaman 1, 2, 3. Misalnya kita mau sisipkan media di halaman ketiga. Atau halaman pertama dulu. Nah, ini kan ini contoh yang sudah saya buat. Ini tentang situs akuntansi perusahaan jasa. Misalnya saya mau menambahkan contoh dari perusahaan jasa. Kita bisa klik add link, kemudian kita arahkan ke sini. Ini tujuannya biar bisa diklik. Kalau sudah, kita pilih set action. Kita pilih di sini link yang tadi itu go to page, berarti mengarahkan ke halaman yang kita harapkan. Bisa menggunakan web page, JavaScript, ini bisa audio, foto, ini bisa video dalam bentuk SPF atau teks, ini 3D, kita coba menggunakan 3D image capture. Kita udah pilih, nanti tampilannya dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian kita pilih gambarnya. Gambar. Nah, kita pilih semuanya. Ini gambar-gambar yang tadi. Kemudian kalau kita mau pilih semuanya, kita select all. Lalu kalau sudah, kita save. Nah, coba kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, ini kan link yang tadi sudah kita sisipkan, kita tinggal klik. Nah, nanti seperti ini, kan tadi kita milihnya tampilannya dalam bentuk 3 dimensi, nanti tampilannya seperti ini. Kita tinggal klik kalau mau melihat gambarnya. Nah, ini dia. Ini contoh-contoh lain dari perusahaan jasa. Ada Garuda Indonesia, ada Pos, ada Jasa Marga, ada Bank Mandiri.
kita juga bisa menambahkan video. Misalnya videonya mau kita sisipkan di sini tentang tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Maka kita add link lagi. Kita pilih set actionnya. Ini ya, sama seperti yang tadi, ini go to page, artinya ke halaman yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Lalu ke web page, ada JavaScript. Ini tampilan 360 derajat. Ini untuk menambahkan audio. Ini foto, kemudian yang ini video, SWF atau teks. Kita mau menampilkan video, maka kita klik di sini. Ini ukuran video yang akan kita tampilkan. Kita tinggal pilih filenya ada di mana. Nah, kalau udah, save. Kemudian aktif. Ini tampilannya. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya, salon. Salon menyediakan jasa seperti lururan, make up, gunting rambut, perawatan kuku, dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana dengan siklus akuntansi dalam perusahaan jasa? Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa Nah, ini kan gambar yang udah kita sisipkan tadi. Ini tampilan modulnya. Jadi kalau menggunakan aplikasi ini, modulnya itu kita seperti baca buku yang sebenarnya, jadi dapat dibolak-balik. Kalau kita udah cukup untuk mengeditnya, kita bisa men-publish ini dalam bentuk sesuai yang kita inginkan. Kita upload change dulu karena kita tadi sudah menambahkan video sama gambar. Nah, setelah itu kita publish. Publishnya bisa dalam bentuk flash, zip, SE, 3D, 3DP, 2FS, atau 2FTP server. Nah, coba kita pilih dalam tampilan flash. Kita stoknya di sini untuk memudahkan pencarian. Kita convert.
Nah, jadi convert-nya itu durasi waktunya tergantung dari banyaknya halaman draft modul yang kita import tadi. Nah, ini sudah selesai dipublish. Jadi kita buka. Ini tampilan. Nah, ini yang tadi coba kita buat. Ini ditambahkan gambar dalam bentuk 3 dimensi. Lalu kita sudah menambahkan video juga. Ini jadi seperti itu ya bentuk penampilan jika modul yang kita buat draftnya kita ubah menjadi modul elektronik menggunakan 3D Textbook profesional. Nah, nanti saya mau menampilkan ini tampilan modul yang kemarin saya buat memanfaatkan aplikasi ini. Ini loadingnya lama. Nah, seperti ini modulnya. Ini kita sudah sisipkan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan gempa bumi yang mengguncang Lombok pada 5 Agustus lalu telah menimbulkan kerugian besar pada ekonomi. Berdasarkan hasil perhitungan sementara Kedeputian Rehabilitasi. Jadi seperti itu ya Bapak, Ibu, serta Ananda yang saya hormati. Nah itu materi yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Ibu Eli sebagai presenter kita pada hari ini. Silakan kepada Bapak, Ibu, atau Ananda yang ingin bertanya. Kalau saya sebagai moderator boleh bertanya tidak, Ibu Eli? Boleh. Bagaimana jika dalam PDF-nya itu memiliki beberapa halaman, misalnya lebih dari 100 halaman atau 200 halaman, itu bagaimana ya Ibu Eli? Apakah bisa untuk digunakan page flip-nya? Terima kasih. Misal halamannya banyak. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Jadi, sepengetahuan saya, jumlah halamannya itu tidak terbatas. Akan tetapi, kalau halamannya itu banyak, tadi dalam proses importnya itu akan membutuhkan waktu yang lama. Setelah itu juga kalau kita udah selesai mengeditnya, untuk kita publish-nya juga membutuhkan waktu yang lama. Nanti banyaknya halaman ini juga mempengaruhi ukuran dari modul yang kita buat. Semakin banyak halamannya, maka semakin besar ukuran dari modulnya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Bapak Ibu, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Jadi, bisa saya simpulkan, model elektronik page flip profesional ini mempermudah kita untuk membuat modul yang lebih menarik dengan menyisipkan 3D animasi, video, flash, dan lain-lain. Semoga ilmu yang kita ambil hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kepada Ibu Eli. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi kepada Ibu Nindi selaku host. Terima kasih untuk Ibu Moderator. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu peserta yang telah bergabung di acara hari ini. Semoga